Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bruno Lukas ini. Apa kabarnya nih? Siapa nih di sini yang punya impian untuk pergi ke Jepang? Baik itu untuk bekerja, untuk belajar, atau sekedar berjalan-jalan. Nah, buat kalian yang pengen jalan-jalan di negeri matahari terbit ini, ada beberapa syarat terbaru di tahun 2025 ini yang harus kamu ketahui. Jadi, sebelum kamu packing koper dan sebelum kamu pesan tiket pesawat, ada baiknya kamu nonton video ini sampai habis ya, supaya tidak ada satupun info yang terlewatkan dan perjalanan kamu ke Jepang akan menjadi lancar dan menyenangkan. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Syarat yang pertama adalah urusan visa. Jadi, tahun 2025 ini Jepang sudah memperkenalkan sistem e-visa bagi WNI yang lebih praktis bagi kamu yang mau berkunjung ke Jepang. Tidak semua paspor WNI itu bebas visa ya, khusus untuk e-paspor atau elektronik paspor saja. Paspor biasa tidak bebas visa untuk ke Jepang. Kalau dulu kita harus mengantri panjang di kedutaan untuk mengapply visa ke Jepang, kali ini kita bisa mengapply secara online. Jadi kamu nggak perlu lagi antri di kedutaan. Langkah pertama adalah mengunjungi web situs resmi dari pemerintah Jepang untuk mengajukan e-visa. Langkah-langkah pembuatan visa waiver Jepang secara online. Pertama, masuk ke link website JFS ini. Silakan registrasi dengan menggunakan email kamu dengan menekan tombol register dan email address. Berikutnya, bisa isi alamat email, pilihan bahasa yang dikehendaki. Untuk contoh ini, saya memilih untuk menggunakan bahasa Inggris. Kewarganegaraan tempat tinggal, yaitu negara dan provinsinya. Lanjutkan dengan menekan tombol cek. Kamu akan dibawa ke halaman berikutnya yang akan menampilkan data-data yang telah kamu berikan sebelumnya. Harap cek, dan jika sudah betul semua, silakan menekan tombol register. Kamu akan mendapati bahwa JAVES akan mengirimkan link khusus untuk pendaftaran yang akan dikirimkan ke alamat email kamu yang hanya berlaku selama 72 jam saja. Silahkan cek email kamu dan kemudian temukan link website seperti di bawah ini. Lakukan pengkopian dan tempel ke halaman browser pilihan kamu. Kamu akan dibawa masuk ke halaman untuk memilih password yang kamu inginkan. Password berupa 8-30 karakter dengan gabungan alfabet, angka, dan simbol. Tekan tombol register. Kamu akan dibawa ke halaman berikutnya yang akan menginformasikan bahwa pendaftaran akun telah selesai. Silakan tekan tombol biru back to top page untuk melanjutkan pendaftaran visa waiver kamu. Di sini kamu akan diminta untuk mengisi beberapa data pribadi seperti nama, tujuan perjalanan, tanggal keberangkatan, dan beberapa hal lainnya. Jangan lupa siapkan beberapa dokumen penting lainnya seperti fotokopi paspor, foto diri, bookingan akomodasi di Jepang, dan juga tiket pesawat. Masukkan email dan password kamu dan tekan tombol login. Kamu akan masuk ke halaman autentikasi password sekali waktu, di mana password tersebut akan dikirimkan ke email kamu. Silakan mengecek email kamu dan masukkan password sekali waktu yang berupa 6 digit angka tersebut ke kolom yang ada di screenshot sebelumnya. Tekan tombol biru Authentication. Silakan dibaca terlebih dahulu dan pahami syarat dan ketentuan yang diminta oleh pihak JAVES. Jika telah paham dan setuju, maka silakan memilih Yes, I agree to the above, and tekan tombol orange Next. Masukkan data diri kamu, upload foto, halaman biodata, sampul paspor, dan halaman pengesahan. Nama lengkap bisa mengacu pada pembagian nama sesuai halaman biodata paspor kamu. Jika nama kamu hanya terdiri dari satu kata, maka masukkan nama kamu di kolom family name dan di bagian given and middle name hanya perlu diberikan tanda strip. Masukkan juga tanggal lahir, kewarganegaraan, jenis kelamin, data paspor juga. Periode bepergian ke Jepang, tapi harap diingat tidak boleh lebih dari 14 minggu dari tanggal pendaftaran visa waiver ini. Alamat, yaitu tempat tinggal kamu, kemudian verifikasi identitas. Tekan tombol orange, cek. Kamu harus menunggu selama beberapa hari selama e-visamu diproses sampai kamu menerima e-visa dalam bentuk digital di email kamu. Dan kemudian kamu bisa mencetak e-visa tersebut dan kamu bisa bawa bersama dengan paspor kamu saat kamu melakukan perjalanan ke Jepang untuk diberikan kepada petugas imigrasi saat kamu memasuki negara Jepang. Jika kamu punya keperluan berlibur atau jalan-jalan di atas 15 hari, atau jika kamu punya keperluan lain seperti untuk bekerja dan belajar, maka jenis visanya akan berbeda ya. Kamu harus mengajukan juga beberapa dokumen pendukung lainnya seperti bukti penerimaan kamu di universitas mana atau bukti kamu diterima di pekerjaan di perusahaan mana. Hal itu akan mendukung keterangan kamu untuk bisa mengajukan visa kepada kedutaan Jepang dan mereka akan lebih mudah percaya untuk memberikan visa kepada kamu. Caranya kurang lebih sama, kamu tinggal mengajukan ke kedutaan Jepang di Indonesia. Tapi juga ada syarat kedua bagi kamu yang mau tinggal lebih lama untuk kuliah ataupun untuk bekerja. Nah, kamu harus menyiapkan bukti keuangan,
kemampuan berbahasa untuk mendukung kamu untuk bisa mendapatkan visa ke Jepang. Buat kamu yang mau tinggal lebih lama, Jepang akan meminta kamu menunjukkan bukti bahwa kamu punya dana cukup selama di sana. Minimal 500.000 yen atau sekitar 70 juta rupiah. Selain itu, kalau kamu berencana untuk bekerja atau kuliah di sana, kamu perlu menunjukkan sertifikat kemampuan bahasa Jepang seperti JLPT level N4. Syarat yang ketiga adalah asuransi kesehatan dan perjalanan. Jadi saat ini Jepang mewajibkan setiap wisatawan asing untuk memiliki asuransi perjalanan yang mencakup kesehatan dan kecelakaan selama perjalanan yang terjadi di Jepang. Jepang mewajibkan setiap wisatawan asing memiliki asuransi yang mencakup kesehatan dan kecelakaan selama di Jepang. Asuransi ini penting untuk menutupi segala kebutuhan medis jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan lupa untuk mengurus ini sebelum kamu berangkat ya. Syarat yang keempat adalah registrasi biometrik. Jepang kini menggunakan teknologi canggih untuk mempermudah proses imigrasi. Semua wisatawan akan diminta untuk melakukan registrasi biometrik saat tiba di bandara. Ini akan mempercepat proses pemeriksaan dan membuat kamu lebih cepat keluar dari bandara. Jadi jangan heran kalau nanti ada pemindaian wajah atau sidik jari saat kedatangan. Syarat yang kelima adalah mengunduh aplikasi digital imigrasi di Jepang. Jadi Jepang saat ini mempunyai sistem yang baru, setiap wisatawan asing harus mengunduh aplikasi imigrasi digital yang resmi dari pemerintah Jepang. Jadi, Jepang mulai mengimplementasikan sistem baru untuk memudahkan dan mempercepat proses imigrasi. Semua wisatawan yang akan berkunjung ke Jepang diharuskan untuk mengunduh aplikasi imigrasi digital resmi Jepang sebelum kamu berangkat. Apa itu aplikasi imigrasi digital? Aplikasi ini adalah sistem yang terhubung langsung dengan otoritas imigrasi Jepang. Dengan aplikasi ini, kamu akan mengisi data pribadi dan informasi perjalanan kamu secara digital sebelum kamu berangkat ke Jepang. Aplikasi imigrasi digital Jepang yang dimaksud adalah Visit Japan Web. Aplikasi ini diperkenalkan untuk memudahkan wisatawan asing dalam proses registrasi imigrasi sebelum keberangkatan dan saat mereka tiba di Jepang. Itulah 5 syarat terbaru tahun 2025 buat kalian yang ingin berkunjung ke negara Jepang. Semoga bermanfaat dan bisa membuat perjalanan kalian semakin lancar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.